Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 ya. Aku dan keluarga besarku. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat menceritakan kegiatan bersama keluarga besar serta mampu menunjukkan penggunaan kosakata, ungkapan perkenalan keluarga besar dalam suatu kalimat dengan tepat dan percaya diri. Lalu yang kedua, dapat menggunakan kosakata perkenalan dengan baik serta memperkenalkan anggota keluarga besar secara tertulis dari gambar atau foto anggota keluarga besar. Lalu yang ketiga, mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku seperti menggunakan jengkal tangan dengan baik. Dan yang keempat, dapat mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari dengan baik. Yang kelima, dapat melakukan pendataan kepada kedudukan keluarga besarnya dengan baik ya. Nah, ini adalah 5 poin tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak, di sini ada sebuah cerita yang berjudul Berkumpul Bersama Keluarga Besar. Yuk, kita baca bersama-sama ceritanya. Ana dan Dito sering mengunjungi kakek dan nenek. Wanda juga sering mengunjungi kakek dan nenek. Wanda merupakan adik sepupu Ana dan Dito. Om Adi dan Tante Lina merupakan orang tua Wanda. Di rumah nenek, Ana dan Dito sering bermain bersama Wanda. Kakek dan nenek juga sering mengunjungi rumah Ana ataupun Wanda. Mereka sangat senang ketika bertemu dengan cucunya. Suasana akan ramai ketika keluarga besar berkumpul. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah berkumpul dengan keluarga besar? Kapankah itu? Iya, tentu saja pernah ya kalian berkumpul dengan keluarga besar ketika di momen-momen seperti Lebaran, Tahun Baru, ada yang ulang tahun, atau momen-momen tertentu yang sering berkumpul dengan anggota keluarga besar. Nah, apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul dengan keluarga besar? Iya, pastinya bercerita-cerita, ya bermain dengan saudara-saudara, ya kan? Dan pastinya lebih seru ya kalau kita berkumpul dengan keluarga besar. Nah, anak-anak, kalian harus tahu ya, berkumpul dengan keluarga besar itu penting loh, karena kita juga menjalani silaturahmi bersama keluarga besar ya. Dan silaturahmi itu adalah hal yang bagus dan baik ya. Eh, jadi jangan sampai kita jarang kumpul dengan keluarga besar ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar memperkenalkan anggota keluarga ya. Tapi kalian baca dulu teks di dalam layar ini. Apakah kalian pernah memperkenalkan anggota keluarga kepada teman? Tentunya pernah dong ya. Nah, tapi sebelum memperkenalkan anggota keluarga terlebih dahulu perlu memperkenalkan diri ya. Jadi, sebelum kalian memperkenalkan anggota keluarga kepada teman-teman, alangkah baiknya kalian memperkenalkan diri kalian dulu ya. Nah, di sini kita akan belajar kalimat memperkenalkan diri. Bagaimana kalimat yang baik dan benar saat kita memperkenalkan diri ya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Nah, ini adalah contoh kalimat memperkenalkan diri ya.
Hai teman-teman, perkenalkan namaku Dewi. Aku anak pertama, aku gemar menggambar ya. Ya, jadi anak-anak perlu diketahui bahwa kalimat memperkenalkan diri itu biasanya disertakan dengan pertama nama diri sendiri, terus eee, anak keberapa, hobinya apa, lalu nama orang tuanya siapa, pekerjaan orang tuanya apa, ya, dan punya adik berapa. Nah, itu biasanya suka ada di dalam kalimat memperkenalkan diri, ya. Contohnya misalkan, "Hai, namaku Sinta. Aku anak kedua, aku gemar berolahraga. Nama ayahku Dito, nama ibuku Ayu. Aku punya dua adik, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Adik perempuanku bernama Skala. Adik laki-lakiku bernama Cinta. Nah, itu adalah contoh kalimat memperkenalkan diri ya. Jadi ada anggota keluarga yang disebutkan dalam kalimat memperkenalkan diri itu. Begitu anak-anak. Nah, sekarang di sini kita belajar memilih kalimat perkenalan. Nah, ya. Nah, di sini ada 6 nomor yang dimana ada beberapa yang kalimatnya ini adalah bukan kalimat perkenalan ya. Ada yang kalimat perkenalan dan bukan kalimat perkenalan. Nah, sekarang kita lihat dulu yang di nomor satu ya. Nomor satu. Nah, ini kalimatnya adalah perkenalkan, namaku Dewi. Nah, apakah ini termasuk dalam kalimat perkenalan yang di nomor satu? Perkenalkan, namaku Dewi. Iya, betul sekali. Ini termasuk ke dalam kalimat perkenalan. Nah, yang kedua, halo, apa kabarmu? Nah, lihat nomor dua. Kalimatnya adalah halo, apa kabarmu? Apakah ini termasuk dalam kalimat perkenalan? Iya, tidak ya. Ini tidak masuk ke dalam kalimat perkenalan. Ini adalah kalimat tanya ya yang menanyakan kabar. Nah, lihat lagi nomor tiga. Ayahku bernama Bambang. Nah, apakah ini termasuk dalam kalimat perkenalan? Ayahku bernama Bambang. Seperti yang Bu Guru beri contoh tadi sebelumnya. Ya, betul. Ini termasuk kalimat perkenalan ya. Ayahku bernama Bambang. Nah, selanjutnya nomor 4. Aku mempunyai seorang adik laki-laki. Apakah ini termasuk kalimat perkenalan? Ya, betul. Pintar. Nah, sekarang nomor 5. Di mana sekolahmu? Apakah ini kalimat perkenalan? Iya, bukan ya. Ini bukan kalimat perkenalan. Ini adalah kalimat tanya, ya. Nah, sekarang nomor terakhir yaitu nomor 6. Ibuku adalah seorang bidan. Nah, apakah itu kalimat perkenalan? Ya, betul sekali. Ya, ini termasuk ke dalam kalimat perkenalan. Ibuku adalah seorang bidan. Oke, kalian hebat dan pintar anak-anak. Nah, selanjutnya kita belajar mengenal satuan panjang tidak baku, ya. Di sini ada cerita yang harus kalian baca juga ya. Kita baca bersama-sama ya. Rasti ingin bermain lompat tali. Sebelum bermain, ia merangkai karet gelang menjadi sebuah tali. Rasti mengukur panjang tali yang telah dibuatnya. Ia menggunakan jengkal tangannya. Anggota tubuh dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Oke, sebentar Ibu back dulu ke cerita tersebut. Ya, ke cerita ini. Jadi di sini ada Rasti yang ingin bermain lompat tali ya anak-anak ya. Nah, dia merangkai karet gelang menjadi sebuah tali. Nah, tapi Rasti mengukur panjang talinya menggunakan anggota tubuh ya, yaitu jengkal tangan ya. Nah, selain jengkal tangan untuk mengukur panjang benda,
masih ada anggota tubuh lain yang bisa untuk mengukur benda ya sayang ya. Nah, anggota tubuh apa saja itu? Nah, di sini apakah ada anggota tubuh lain yang dapat digunakan untuk mengukur panjang? Tentunya ada ya. Tadi yang pertama kan jengkal. Nah, jengkal itu apa sih? Eee, Anggota tubuh bagian mana ya jengkal itu ya? Nah, di sini Bu Guru ada contohnya. Nah, ini adalah jengkal. Jengkalnya adalah jari jemari kita ya sayang ya. Nah, jari jemari kita yang kita buka lebar seperti yang digambar. Nah, ini adalah jengkal ya. Untuk mengukur suatu benda bisa menggunakan jengkal jari-jari kita ini ya. Nah, lalu anggota tubuh apa lagi yang bisa digunakan untuk mengukur panjang? Nah, ini apa sayang namanya anak-anak? Iya, ini namanya adalah telapak kaki. Ya, telapak kaki juga bisa kita ukur untuk mengukur panjang. Bagaimana caranya? Seperti kita melangkah ya, menggunakan kaki ya. Nah, telapak kaki ini bisa kita gunakan untuk mengukur panjang. Lalu ada depa. Nah, depa ini adalah di mana anggota tubuh kita yaitu tangan kita kanan dan kiri ini lurus ke samping ya sayang ya. Lurus ke samping. Nah, ini namanya depa. Tangan kanan dan kiri kita ini lurus ke samping. Nah, ini adalah anggota tubuhnya yang dipakai adalah tangan ya. Lalu yang terakhir, nah ini adalah disebut dengan hasta ya. Pengukuran satuan tidak baku yang disebut dengan hasta ya. Yang dipakai juga tangan sama seperti depa, tapi yang dipakai hanya satu tangan aja. Kalau depa yang dipakai dua tangan. Nah, kalau hasta kalian perhatikan pada gambar tangannya tidak lurus ya, tapi dibengkokkan gitu ya, agak bengkok sedikit. Nah, yang kita ukur adalah dari ujung jari sampai ke siku ya. Nah, kalau depa semuanya ya dari ujung jari sampai ke pundak ya. Nah, kalau hasta ini yang diukurnya hanya dari ujung jari kita sampai ke siku. Nah, ini disebut hasta ya anak-anak ya. Jadi ini adalah bagian anggota tubuh yang bisa untuk mengukur panjang ya. Ada jengkal, telapak kaki, depa, dan hasta. Oke, anak-anak, sampai di sini belajar kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan di halaman 100, menulis kalimat perkenalan, dan halaman 102 ayo mencoba ya. Oke, anak-anak, terima kasih untuk belajarnya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.